Berlatar di kota Chennai pada tanggal 15 Agustus yang bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan India yang ke-73, cerita diawali dengan memperlihatkan kesibukan warga yang tengah mempersiapkan bendera 3 warna kebanggaan mereka di saat seluruh aparat kepolisian dikerahkan dalam rangka mengamankan acara peringatan tersebut. Ada sebuah pertunjukan kriminal di balik layar yang berlangsung sangat rapih dan terorganisir. Diketahui setidaknya ada kurang lebih 50 rumah yang berhasil dijarah oleh 2 kawanan perampok. Mereka menjalankan aksinya dengan presisi militer dan seolah-olah mengetahui persis di mana barang-barang berharga disimpan oleh pemilik rumah. Selain skalanya yang masif, aksi perampokan ini berlangsung dengan sangat sempurna. Mereka berhasil melakukannya tanpa meninggalkan jejak sama sekali, baik itu sidik jari, rekaman CCTV, apalagi keberadaan seseorang yang bisa dijadikan sebagai saksi, sehingga tidak heran jika otoritas keamanan negara pun seketika berguncang karenanya. Di dalam markas besar kepolisian, Pak Komisaris yang tampak sedang kebingungan seketika teringat pada seorang agen polisi perempuan bernama Gayatri, ini rarainya. Beliau yakin jika keberanian Gayatri serta taktik cerdasnya dalam menangani penjahat di lapangan cukup bisa diandalkan. गायत्री सर जितनी जल्दी हो सके ये केस क्लोज करो. Usai menghadap Pak Komisaris dan menerima berkas daftar para korban, Gayatri lekas mendatangi mereka yang salah satunya merupakan seorang nenek tua yang masih terbaring di rumah sakit. Berhubung mengatasi kasus ini akan sangat rumit jika ditangani sendirian, Gayatri lantas meminta bantuan dari seorang perwira tentara alias si pemuda yang sempat jadi bagian dari masa lalunya. ओके क्या हुआ मैडम? चंद्रू ऑलरेडी निकल चुका है. ये आप क्या कह रहे? Beberapa waktu lalu, tepat di sebuah parkiran gedung saat Gayatri sedang memburu para penjahat, naas, mereka yang semakin bertambah banyak justru balik mengepung Gayatri hingga terpojok. Namun begitu mereka hendak akan menghabisinya, tiba-tiba dan inilah pemuda yang dimaksud. Dia bernama Chandru. Ini parasnya mengetahui jika rumah sang nenek turut menjadi korban aksi pencurian tersebut. Chandru pun langsung memutuskan untuk segera pulang pada saat itu juga. Berbeda dengan para korban lain yang meratapi uang dan perhiasan mereka yang telah raib, Chandru justru hanya fokus pada satu barang berharga, lebih tepatnya sebuah medali Asoka Cakra, peninggalan dari mendiang sang ayah. Bagi Chandru, medali ini bukan hanya sekedar logam berharga biasa, melainkan sebuah simbol kehormatan, integritas, dan pengabdian keluarganya terhadap negara. Diketahui, sang ayah merupakan seorang panglima perang yang gugur di medan tempur, sehingga tidak heran jika pencuri medali ini dianggap sebuah penghinaan besar bagi harga diri kemiliteran keluarga Chandru sendiri. Beralih ke sebuah rumah sakit di mana seorang nenek yang masih terbujur pingsan ini rupa-rupanya merupakan neneknya Chandru. Beliau merupakan keluarga satu-satunya yang Chandru miliki. Faham atas apa yang sedang Chandru rasakan, Gayatri pun siap membantunya hingga pelaku pencurian ini ditemukan. इस सेंसिटिव केस को मैं ही इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ चंद्रू. Sejak saat itu pula, tim kepolisian gencar melakukan investigasi terhadap setiap orang yang dicurigai karena aktivitasnya sering berhubungan dengan para korban, seperti tukang koran, tukang galon, pedagang keliling, pengepul rongsokan, bahkan si akang-akang wifi yang sedang memasang jalur ke rumah-rumah pun turut diamankan untuk dimintai keterangan. Setelah dipastikan jika mereka yang dipanggil ini bukanlah pelakunya, terbersit di pikiran Gayatri tentang sebuah pengusaha di bidang layanan konsumen di mana masyarakat India secara luas dan semua korban tadi khususnya biasa menggunakan platform yang disediakan perusahaan ini untuk memesan barang atau jasa demi keperluan rumah mereka. Lewat sang manajer yang bernama kita sebut saja Yuli, diperolehlah sebuah keterangan bahwa perusahaannya memiliki basis data terkait informasi para konsumen, namun karena menggunakan sistem perlindungan data yang sangat ketat, Yuli pun menjamin tidak ada kebocoran yang kemudian disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. This is a data service company.
उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम उसे देंगे। Terlepas dari apa yang diyakini, rupanya Chandru telah berhasil memetakan ke-50 korban berdasarkan nomor telepon mereka, yang mana ternyata semuanya terbukti pernah menggunakan layanan dari perusahaan ini, hingga ditemukanlah nomor milik seorang teknisi AC bernama Mahmud. Namun menurut penyelidikan terhadap istrinya, Mahmud telah meninggal sekitar 2 tahun yang lalu. Dengan fakta tersebut, Chandru pun menyimpulkan bahwa semua korban adalah mereka yang biasa melakukan aktivitas maupun transaksi secara digital. Chandru optimis jika perampokan ini dilakukan oleh penjahat cyber atau hacker yang sengaja menggunakan data milik Mahmud untuk mengelabui para korban dengan menjanjikan apapun yang mereka butuhkan. I have a strong feeling their system is hacked. Contact dial for help. Tak lama, kepolisian menginterogasi 2 pengelola perusahaan, yakni operator sistem, bahkan sang perancang softwarenya sekaligus. Faktanya, memang sistem data perusahaan mereka telah diretas dan para perampok ini tidak memulai aksinya dengan mengincar rumah korban secara fisik, melainkan secara digital, seperti lewat struk pembayaran online, GPS ponsel, termasuk layout rumah yang para korban lampirkan pada platform digital yang biasa mereka gunakan. Di saat yang sama di kantor polisi, Pak Komisaris mendapat telepon dari seseorang misterius yang ternyata sedang memantau dari kejauhan lewat CCTV kepolisian yang telah diretas. Mengetahui hal itu, Chandru langsung menyelidiki suara orang tersebut dengan cara merekam suaranya. Dari 4 data yang dijadikan sampel, dapat disimpulkan bahwa yang digunakan adalah suara yang telah disamarkan. ना ये कंप्यूटर वॉइस है, ना ही प्री रिकॉर्डेड वॉइस है। Setelah komisaris melakukan konferensi pers, beliau kembali ditelepon oleh si misterius yang semakin percaya diri bahwa kepolisian tidak akan mampu menemukannya. Tanpa sadar, Chandru yang belum berhenti melakukan pelacakan lewat gelombang radio, akhirnya mendapat titik koordinat target yang berlokasi di sebuah gudang kosong. Namun begitu didatangi, Chandru hanya menemukan perangkat komputer canggih yang sengaja dirusak oleh penggunanya. Pada sebuah sesi rapat bersama para petugas kepolisian, Chandru menyampaikan hasil penyelidikannya bahwa nomor Mahmud telah digunakan sebanyak 413 kali sebagai tukang servis panggilan dan kurang lebih 180 rumah telah memakai jasanya, termasuk 50 rumah yang sudah menjadi korban. Chandru yakin bahwa kelompok perampok ini pun sedang mengincar rumah-rumah yang lain. गायत्री अब जल्दबाजी नहीं, जल्दी और जोश में आकर जो गलती करता है ना, Tidak hanya itu, Chandru juga sempat menemukan kode angka pada dinding gedung tadi yang jika dirangkai menyerupai mahkota ratu pada pion catur. Chandru berasumsi bahwa otak di balik perampokan ini adalah seorang perempuan, diperkuat dengan penemuan sidik jari yang terdapat asam amino atau senyawa organik yang umumnya terdapat pada keringat perempuan. चोरी 2 लड़कों ने ही की है, लेकिन उनके पीछे का मास्टरमाइंड Dari hasil analisis yang berhasil dikumpulkan, Chandru memprediksi akan terjadi aksi perampokan susulan pada tanggal 23 bertepatan dengan tanggal di mana Perdana Menteri India akan melakukan kunjungan ke kota Chennai. होगा। It's my trap. Beralih ke tempat lain, di mana kita akan diperlihatkan pada seorang gadis bernama Laila. Ini parasnya seorang Grandmaster catur yang diyakini menjadi staf pengajar di sebuah akademi catur terbaik di India. Diketahui, latar belakang Laila sendiri merupakan seorang gadis kampung yang lahir dari keluarga kurang mampu, di mana dia sejak kecil dilatih catur oleh sang ibu. Namun naas, beliau tutup usia setelah dianiaya oleh sang suami yang merupakan pemabuk saat Laila masih remaja kecil. Sejak sang ayah menikah lagi dengan seorang perempuan yang sudah memiliki 2 anak laki-laki, secara otomatis posisi Laila pun menjadi semakin tersisihkan. Dalam urusan makan saja, Laila baru mendapat giliran setelah kedua saudara tirinya itu benar-benar sudah kenyang. Parahnya lagi, si ibu tiri ini mendesak suaminya agar segera menitipkan Laila ke panti asuhan. Namun yang membuat emosi Laila meronta-ronta, ternyata mereka berdualah yang telah menyebabkan sang ibu meninggal dunia. Sehingga tanpa pikir panjang, Laila yang sudah dibuat gelap mata pun nekat membalas kematian sang ibu dengan cara seperti ini.
Seolah-olah telah terjadi musibah yang membuat kedua orang tuanya tewas terkena sengatan listrik. Kini Laila tinggal bersama saudara tirinya yaitu Babu dan yang satu lagi bernama Balu. Berbekal kemampuan dalam menguasai ilmu komputer dan teknik bermain catur, Laila bersaudara menjelma sebagai kawanan penjahat sekaligus pelaku di balik pencurian terhadap 50 korban tersebut. अभी भी पुलिस में पकड़ाए बिना अभी तक पुलिस से पकड़े नहीं गए हो इसलिए खुश हो रहे हो ना? Sebagaimana tanggal yang Chandru prediksi sebelumnya, Laila bersaudara kembali menargetkan puluhan rumah dan berhasil mensabotase sistem CCTV-nya. Namun hal itu tidak menyulitkan Chandru untuk melakukan pengawasan karena dia sudah mengantisipasi dengan memasang kamera cadangan. गायत्री प्लान के मुताबिक सब रेडी है Berlokasi di sebuah rumah nomor 23 yang menjadi fokus Chandru saat ini, ia belajar dari aksi perampokan terakhir yang juga dimulai dari nomor 15 sesuai tanggal pada hari itu. Dan benar saja, Babu dan Balu tanpa sedang menuju rumah tersebut menggunakan sebuah sepeda motor curian. Are you sure? Sementara untuk Laila sendiri, ia yang hendak mengisi jadwal mengajar di sekolah caturnya mendapat informasi bahwa istri Mahmud yang juga bekerja di sana sedang diperiksa oleh polisi. Curiga ini sebagai pertanda buruk. Laila pun lekas meminta Babu dan Balu untuk membatalkan aksinya pada saat itu juga. हाँ बोलो दीदी ए बालू प्लान कैंसिल अबॉर्ट अभी वहां से निकलो जल्दी Maksud hati hendak melarikan diri dengan berpura-pura mendorong motornya yang mogok. Mereka justru malah berpapasan dengan seorang petugas yang mengenali motor curian tersebut. Maka dari itu, mereka pun akhirnya diamankan untuk menjalani proses pemeriksaan. बैठ नीचे पल्सर वाकम पुलिस कंट्रोल Di saat yang sama di ruang pemantauan, Chandru mendapat kabar baik bahwa neneknya tua siuman. Sang nenek langsung menceritakan semua yang dialami saat terjadi perampokan, termasuk perjuangannya demi mempertahankan medali keluarga agar tidak ikut dirampok. Tetapi mendengar cerita yang dialami sang nenek, Chandru berjanji akan segera menemukan para pelakunya dalam waktu 48 jam. Fokus di halaman rumah sakit, ada seorang pria yang nampak panik karena baru saja kehilangan motornya. Berkat kesigapan Chandru dengan petugas kepolisian, akhirnya dua orang pelaku curanmor itu berhasil diamankan. बाइक चुराओगे Dengan maraknya aksi perampokan menggunakan sepeda motor hasil curian, membuat Chandru sadar satu hal. Jangan-jangan perampok yang sedang dia cari pun menggunakan sepeda motor yang sama. Maka dari itu, Chandru memutuskan untuk menginterogasi puluhan pelaku curanmor yang berhasil diamankan kepolisian, di mana Babu dan Balu pun tampak berada di tengah-tengah dari mereka. Bingung memikirkan bagaimana cara menemukan orang yang ditargetkan, sejenak Chandru pergi untuk mencuci mukanya, yang di mana aliran air di wastafel itu mengingatkan dia pada profesi si target yang kadang-kadang memenuhi panggilan para korban sebagai petugas ledeng. Dan ya, akhirnya Babu dan Balu mengangkat tangan demi mendapat keringanan hukuman yang padahal Chandru hanya memasang umpan demi memastikan bahwa merekalah orang-orang yang sedang dicari. Setelah dicocokkan dengan data milik kepolisian, maka semua detail tentang si Babu dan Balu ini pun terungkap dengan sangat jelas, termasuk hubungan keluarga mereka dengan Laila yang diketahui sebagai guru besar di sebuah akademi catur ternama. वो चोरी 15 अगस्त को हुई थी क्या जरा चेक करना ओके Bicara soal catur, seketika Chandru teringat pada kode angka yang berbentuk sebuah mahkota ratu yang setelah mendapatkan print out wajah dari si Laila ini, Chandru langsung menemuinya di gedung akademi catur tersebut. Untuk kemudian Chandru berusaha menyembunyikan tujuan kedatangannya dengan berpura-pura mengajak Laila bermain catur, yang padahal sebenarnya Laila sudah curiga sejak awal, apalagi setelah terbukti Chandru membawa kamera tersembunyi. Tapi di sisi lain, Laila justru tetap tenang, bahkan siap menyanjung kehebatan Chandru jika mampu membuktikan keterlibatannya pada kasus perampokan ini. और जिस पल वो बहका Mendengar percakapan antara Chandru dan Laila seperti itu, Gayatri yang takut bila mana Chandru malah kepincut dengan kecantikan si Laila pun melampiaskan kekesalannya dengan menghajar Babu dan Balu habis-habisan.
Dengan tetapan penuh amarah dan faktor cemburu buta yang kian membara, Gayatri mendesak Babu agar menyebutkan nama dalang di balik perampokan yang mereka lakukan. Tanpa sadar, tangan Babu diam-diam berhasil meraih sebuah pisau yang berada di dekatnya dan bahkan para petugas yang berjaga di sana pun ikut terkena serangan Babu yang membabi buta. Beruntung, Gayatri masih bisa mengendalikan kesadarannya dan menembak mereka hingga meregang nyawa saat itu juga. Beralih ke sebuah rumah sakit tempat Gayatri dirawat, di mana Chandru sangat menyayangkan tindakan Gayatri yang dinilai gurung gusuh dan tidak bisa mengontrol emosi. Namun meski bagaimanapun, Chandru harus segera menyelesaikan urusannya dengan si Laila yang ketika sedang dalam perjalanan mencari tempat persembunyiannya, tiba-tiba puluhan preman bayaran dikerahkan Laila untuk menghadang Chandru. Mereka datang bergerombol lengkap dengan senjata tajamnya masing-masing. Meski secara jumlah jelas tidak sebanding, namun bagi seorang perwira militer perbatasan yang syarat dengan pengalaman, keadaan ini tidak akan membuatnya gentar sedikit pun. Sementara pertarungan sedang berlangsung, Laila mengatakan jika ia akan mendatangi Gayatri untuk menghabisinya. Beruntung, Chandru masih sempat menelpon petugas yang menjaga kamar Gayatri untuk menjalankan apa yang diperintahkan sebelum Chandru kembali fokus pada pertarungannya. Di rumah sakit, tampak Laila datang dengan mengenakan seragam petugas medis, sementara untuk si petugas polisi, ia lekas berdiri di kamar sebelah, seolah-olah sedang menjaga Gayatri yang berada di dalamnya, padahal ternyata pada posisi Laila yang menyadari jika dirinya tersesat di kamar yang salah, Chandru masih memberikan dua pilihan bagi Laila, di mana akhirnya memilih opsi kedua, yaitu pergi meninggalkan rumah sakit tersebut pada saat itu juga. Keesokan harinya, Laila tampak sedang melayat nenek dari anak didiknya yang meninggal dunia karena serangan jantung. Diketahui anak laki-laki si nenek yang bernama Ganesh adalah seorang petugas polisi, sehingga tak heran jika Pak Komisaris pun datang untuk melayatnya juga. Sejenak terlihat ketegangan di wajah Laila. Bagaimana tidak, ternyata penyakit jantung si nenek kumat karena perbuatan si Laila itu sendiri saat diberikan informasi bohong bahwa cucunya atau anak perempuan Ganesh tewas dalam sebuah ledakan bom. Tak ingin bertemu dengan Pak Komisaris, Laila berpura-pura sakit kepala dan pergi ke kamarnya. Namun di saat bersamaan, ia kembali bertemu dengan Chandru yang kemudian memerintahkan para polisi untuk menggeledah kamar Laila hingga ditemukan uang gepokan dan banyak perhiasan hasil curian kecuali medalinya. Laila yang terdesak berniat mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 2, namun usaha tersebut berhasil digagalkan oleh para petugas yang kemudian menangkapnya. Sebelum diamankan, Laila sempat berkata bahwa Chandru tidak akan menemukan medalinya, padahal Chandru sudah lebih dahulu menemukan medali tersebut yang ternyata posisinya dikubur tepat di belakang rumahnya. लीला, तू हमेशा गेम रिवर्स में खेलती है ये मैं जानता हूँ. Dengan ditemukannya medali tersebut, maka selesailah misi utama Chandru dalam kasus ini. Ia terlihat bangga bisa melihat potosan ayah lengkap dengan medali kehormatannya. Setelah itu, Chandru pun berpamitan kepada sang nenek karena akan segera kembali ke Delhi untuk menjalankan tugas militernya seperti biasa. खेल तो अभी शुरू हुआ है। Tamat ending yang sangat mencandrukan.